Malam sunyi di kebun Banten, malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas kebun singkong milik warga desa Cikadu, Banten, tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia kelam yang akan terjadi. Bu Sumarni, seorang janda berusia 48 tahun, masih bertahan di kebun, meski azan Isya sudah lama berkumandang dari surau kampung. Ia bukan tidak ingin pulang, namun singkong yang harus dipanen sebelum hujan datang, membuatnya menunda langkah. Hidup sendiri tanpa suami memaksanya kuat, meski di dalam dada. Rasa lelah seringkali menumpuk tanpa tempat mengadu. Angin malam berdesir di sela daun pisang. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Saat itulah, Bu Sumarni merasa ada yang tidak beres. Langkah kakinya terhenti. Perasaannya mendadak tidak enak, seperti ada mata yang mengawasi dari balik gelap. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Namun bayangan itu kembali bergerak. Dari balik semak, terdengar ranting patah. Jantung Bu Sumarni berdegup kencang. Tangannya menggenggam sabit erat-erat. Ia melangkah mundur perlahan. Napasnya mulai tak beraturan. "Tolong!" Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu mendekat. Gelap menyembunyikan wajahnya. Hanya langkah berat dan napas kasar yang terdengar. Ketakutan menyergap Bu Sumarni sepenuhnya. Ia berlari, tapi tanah lembab membuat kakinya terpeleset. Tubuhnya terjatuh di antara rerumputan basah. "Ya Allah," lirihnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Dalam kondisi terdesak dan ketakutan luar biasa, Bu Sumarni berdoa sekuat tenaga. Doa yang keluar dari hati terdalam, doa orang yang sudah tidak punya siapa-siapa selain Tuhan. Tiba-tiba, berhenti. Suara itu menggema, tegas dan berwibawa. Sosok berjubah putih muncul dari arah jalan kebun, membawa tongkat kayu. Cahaya senter kecil di tangannya menyorot tajam ke arah kegelapan. Orang asing itu terkejut, lalu mundur tergesa, dan menghilang di antara semak, meninggalkan keheningan yang mencekam. Bu Sumarni gemetar hebat, tubuhnya lemas, air matanya jatuh tanpa suara. Sosok berjubah itu mendekat perlahan. "Tenang Bu, sudah aman," ucapnya lembut. Wajahnya kini terlihat jelas, seorang kiai sepuh dengan janggut memutih, sorot matanya teduh namun tegas. Ia adalah Kiai Ahmad, pengasuh pesantren kecil di desa sebelah. Bu Sumarni tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menangis terseduh, tubuhnya bergetar hebat. Kiai Ahmad membuka sarungnya, menutupkan ke bahu Bu Sumarni dengan penuh hormat. "Allah tidak tidur, Bu pertolong Gonea datang tepat waktu," katanya pelan. Malam itu, di kebun sunyi Banten, Bu Sumarni selamat. Namun luka di hatinya baru saja dimulai. Bu Sumarni masih gemetar saat Kiai Ahmad menuntunnya keluar dari kebun. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kakinya lelah, melainkan karena bayangan ketakutan yang terus berputar di kepalanya. Malam yang gelap seakan belum mau melepas peristiwa barusan. Tarik napas pelan-pelan. "Bu," ujar Kiai Ahmad dengan suara menenangkan. "Jangan dipaksa berjalan cepat." Bu Sumarni mengangguk lemah. Sarung yang disampirkan di bahunya ia peluk erat, seolah itu satu-satunya benteng yang melindunginya dari dunia. Di sepanjang jalan setapak, lampu-lampu rumah warga mulai terlihat. Cahaya kecil itu membuat dadanya sedikit lega. Sesampainya di rumah Kiai Ahmad yang sederhana, istrinya, Nyai Rohmah, terkejut melihat kondisi Bu Sumarni. "Ya Allah, kenapa bisa begini?" ucap Nyai Rohmah panik. Tanpa banyak tanya, Nyai Rohmah segera menyiapkan air hangat dan teh manis. Bu Sumarni duduk terpaku di sudut ruangan. Pandangannya kosong, tangannya masih gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kiai Ahmad duduk berhadapan dengannya, menjaga jarak dengan penuh adab. "Bu Sumarni, apa yang Ibu alami malam ini adalah ujian berat," katanya pelan. "Tapi, Ibu selamat, itu bukan kebetulan." Air mata Bu Sumarni kembali jatuh. Saya benar-benar takut, Kiai," katanya terisak. "Saya pikir hidup saya sudah berakhir di kebun itu." Kiai Ahmad menunduk, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Ketika manusia sudah tak punya daya, disitulah doa paling jujur naik ke langit. Doa Ibu didengar. Malam itu, mereka salat bersama. Bu Sumarni duduk di belakang. Air matanya tak berhenti mengalir sepanjang doa. Setiap lafaz terasa seperti membuka luka, sekaligus membersihkannya. Setelah agak tenang, Bu Sumarni menceritakan semuanya. Tentang rasa takut yang datang tiba-tiba, tentang perasaan diawasi, tentang bagaimana dunia seakan runtuh dalam hitungan detik. Ia tidak menjelaskan detail kejadian, hanya perasaan hancur yang tertinggal di hatinya.
Nyai Rohmah menggenggam tangannya erat. Ibu tidak sendirian, ucapnya lembut. Kami akan menemani. Kiai Ahmad mengangguk. Besok pagi, kita laporkan kejadian ini ke perangkat desa, bukan untuk membuka aib, tapi agar tidak ada korban lain. Ucapan itu membuat Bu Sumarni terdiam. Selama ini, ia selalu memilih diam. Menjadi janda di desa kecil, sudah cukup membuatnya sering jadi bahan bisik-bisik. Ia takut, jika kejadian ini diketahui orang, hidupnya akan semakin berat. Saya malu, Kiai, bisiknya. Kiai Ahmad tersenyum tipis, penuh kebijaksanaan. Yang seharusnya malu adalah pelaku kejahatan, bukan orang yang disakiti. Diam, bukan selalu pilihan yang benar. Kata-kata itu menusuk hati Bu Sumarni. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa sedikit lebih kuat. Tidak sepenuhnya pulih, tapi setidaknya tidak sendirian. Menjelang subuh, Bu Sumarni akhirnya terlelap di ruang tamu rumah Kiai Ahmad. Mimpi buruk masih datang, membuatnya terbangun dengan napas terengah. Namun setiap kali itu terjadi, Nyai Rohmah sudah ada di sampingnya, menepuk punggungnya dengan sabar. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut. Burung-burung berkicau seperti biasa, seolah dunia tak tahu bahwa satu hati nyaris hancur semalam. Bu Sumarni memandang keluar jendela. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, ia masih hidup, dan kebenaran menunggunya untuk diperjuangkan. Pagi di desa Cikadu terasa berbeda bagi Bu Sumarni. Cahaya matahari yang biasanya memberinya semangat, kini terasa asing. Seolah dunia berjalan seperti biasa tanpa peduli pada badai yang baru saja menerjang hatinya. Meski tubuhnya masih lemah, ia memaksakan diri bangkit. Ia tahu, hari ini ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat dari rasa takut di kebun semalam. Keberanian untuk bicara. Kiai Ahmad mengantar Bu Sumarni ke balai desa. Langkah mereka pelan, namun mantap. Beberapa warga menoleh. Sebagian hanya mengangguk sopan. Sebagian lain berbisik lirih. Bu Sumarni menunduk. Dadanya terasa sesak. Tatap ke depan, Bu. Ucap Kiai Ahmad pelan. Bukan ibu yang salah. Di dalam balai desa, Pak Lurah dan beberapa perangkat mendengarkan cerita Bu Sumarni dengan wajah serius. Suaranya bergetar. Sesekali terhenti oleh tangis yang tak tertahan. Setiap kata yang keluar terasa seperti membuka kembali luka, namun juga seperti melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Kami akan menindaklanjuti laporan ini, kata Pak Lurah tegas. Keamanan warga adalah tanggung jawab kami. Meski begitu, Bu Sumarni tetap merasa takut. Ia tahu, tidak semua orang akan berpihak padanya. Di desa Kesel, kabar menyebar cepat, seringkali dibumbui prasangka. Kekhawatirannya terbukti. Siang itu, ketika ia pulang ke rumahnya, dua orang tetangga tampak berbisik sambil memandang ke arahnya. Ada sorot mata yang bukan sekadar penasaran, melainkan menghakimi. Bu Sumarni menutup pintu rumahnya, lalu terduduk lemas di lantai. Kenapa harus saya, ya Allah? Lirihnya. Malamnya, trauma kembali datang. Setiap suara ranting patah, setiap bayangan gelap, membuat tubuhnya menegang. Ia sulit tidur. Jantungnya berdegup kencang tanpa sebab yang jelas. Ketakutan itu tidak terlihat oleh orang lain, tapi nyata baginya. Kiai Ahmad datang menjenguk. Ia duduk di teras rumah Bu Sumarni, ditemani lampu minyak yang redup. Luka batin memang tidak sembuh dalam semalam, kata Kiai Ahmad. Yang penting, ibu tidak memendamnya sendirian. Ia mengajarkan Bu Sumarni di zikir sederhana, bukan untuk melupakan, tapi untuk menenangkan hati. Setiap kalimat yang diulang pelen-pelen, memberi ruang bernapas bagi jiwa Bu Sumarni yang sempit oleh ketakutan. Hari-hari berikutnya, aparat desa mulai berpatroli di sekitar kebun. Warga diminta lebih waspada, meski pelaku belum tertangkap, kehadiran mereka memberi sedikit rasa aman. Suatu sore, Bu Sumarni memberanikan diri kembali ke kebun. Ditemani seorang tetangga perempuan, tangannya gemetar saat menginjak tanah yang dulu menjadi saksi ketakutannya. Napasnya berat, keringat dingin mengalir. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Ia berhenti di tempat ia sempat terjatuh. Matahari sore menyinari rerumputan, menghapus sebagian bayangan gelap di kepalanya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena takut, tapi karena ia masih berdiri. Aku masih hidup, bisiknya pada diri sendiri. Di sanalah, Bu Sumarni mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah, meski rasa takut itu ada. Di kejauhan, suara azan asar berkumandang. Bu Sumarni menengadah ke langit. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, dadanya terasa sedikit lebih lapang.
perjalanan menuju pemulihan masih panjang. Namun satu hal pasti, Bu Sumarni tidak lagi bersembunyi. Hari-hari berlalu perlahan di desa Cikadu. Meski luka di hati Bu Sumarni belum sepenuhnya sembuh, perubahan kecil mulai terasa. Warga yang semula hanya berbisik, kini mulai menunjukkan kepedulian. Beberapa ibu datang menjenguk, membawa makanan sederhana, dan kata-kata penguat. Tidak semua memahami sepenuhnya apa yang dialami Bu Sumarni. Tetapi kehadiran mereka cukup membuatnya merasa tidak sepenuhnya terasing. Suatu sore, Kiai Ahmad mengundang warga untuk berkumpul di musala. Tanpa menyebut nama atau kejadian secara gamblang, ia berbicara tentang menjaga kehormatan, melindungi sesama, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran ketika satu orang disakiti dan kita memilih diam, ucapnya lantang. Maka kejahatan akan merasa punya tempat. Kata-kata itu menggema di ruangan kecil musala. Beberapa kepala tertunduk, seolah menyadari kesalahan mereka selama ini lebih cepat menghakimi daripada melindungi. Sementara itu, aparat desa bersama warga melakukan penjagaan malam bergilir di sekitar kebun. Lampu-lampu dipasang, jalan setapak dibersihkan, kebun yang dulu terasa menakutkan, perlahan berubah menjadi ruang yang lebih aman. Bu Sumarni memperhatikan semua itu dari kejauhan. Di dalam hatinya, masih ada ketakutan. Tapi juga tumbuh rasa harap. Ia mulai berani keluar rumah, menyapa tetangga, dan kembali menjalani rutinitas sederhana. Suatu pagi, Pak Lurah datang membawa kabar. Kami menemukan petunjuk, Bu, katanya hati-hati. Belum bisa dipastikan, tapi kami terus berusaha. Meski belum ada kepastian, Bu Sumarni merasa dihargai. Usahanya untuk bersuara tidak sia-sia. Namun malam itu, mimpi buruk kembali datang. Dalam tidurnya, Bu Sumarni terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Kenangan pahit itu masih sering menyelinap tanpa permisi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kegelapan. Apakah aku akan selamanya begini? Pikirnya. Keesokan harinya, ia menemui Kiai Ahmad di beranda pesantren kecil itu. Mereka berbincang lama. Luka batin bukan tanda kelemahan, kata Kiai Ahmad. Ia adalah bukti bahwa ibu pernah berjuang untuk bertahan. Ia menyarankan Bu Sumarni untuk membantu di dapur pesantren. Sekadar menyibukkan diri dan kembali merasakan kebersamaan. Awalnya ragu, namun Bu Sumarni mencoba di sana. Ia bertemu perempuan-perempuan lain dengan kisah hidup yang tidak kalah berat. Tanpa disadari, tawa kecil mulai muncul di sela pekerjaan. Bukan tawa penuh, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa hidup masih punya warna. Suatu senja, Bu Sumarni berdiri di halaman pesantren, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Cahaya jingga menyelimuti langit, indah dan menenangkan. Ia menarik napas panjang. Lukanya belum sembuh, namun kini ia tahu, di balik luka selalu ada terang yang menunggu.